berapa entahlah. Tapi kita setidaknya udah di pertengahan tahun 2020. Aduh cepet banget. Tidak terasa. Tidak terasa ya. Tidak tak terasa. Asik. Lanjut. Kangen gak sih kalau kayak jangan-jangan nanti pas kita balik ke gereja yang normal lagi ya, semoga semuanya bisa kembali normal. Kita kembali ke gereja, anak-anak kids udah pada menikah tiba-tiba. Agak horor ya. Kita balik di gereja yang normal, semuanya udah kayak yang tadinya mungkin ada masalah jadi udah baikan. Karena kayak aduh ya ampun tanpa kangenan. Iya, kangen-kangenan. Bisa salaman, udah bisa ini ya nggak sih Tins? Gimana kabarnya Tins? Apa kabar? Baik. Apa kegiatan kalian di rumah? Manis sekali. Main HP. Produktif sekali. Tim apa kegiatannya? Menggambar. Oh bagus, main gambar. Terus? Di tembok. Tim kegiatannya apa di rumah? Tidak. Iya sih, itu juga. Apa tuh? Sama main tab sama menggambar juga sama. Oh iya. Melatih skill kan. Keren banget ya. Kalau nggak salah. Gambar apa ini? Gambar. Gambar apa? Pemandangan. Macam-macam anime. Jadi anime dong. Oke, kalau nggak salah video mereka pernah kita tayangin kan tentang mereka main gitar. Kakak ini jago banget main alat musik, macam-macam alat musik. Jadi kalian selagi kakak ini masih di sini, manfaatkan dia. Karena dia akan pulang ke mana? Belanda kalau nggak salah. Sebelah Bogoto. Oh, sebelah ke Belanda, sebelah Bogoto. Boleh mau jangan. Oke. Jadi hari ini kita akan ada, silakan kata Oke. Oh, oke. Tulis todong gitu. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game. Yeay. Oke, hore dulu. Jadi kita akan bermain game di mana kita akan menebak kata melalui gambar. Jadi di sini Oke sudah sediakan beberapa gambar, beberapa kata, dan itu akan digambar oleh Kak Jibri. Oke. Kita segambar. Sebelum kita menggambar, kita masuk ke games yang lain lagi. Tutorial makeup. Enggak ada kamu lagi ya tutorial. Ini siapa? Kita sengaja nggak suruh tim pilih yang gambar karena nanti jelas banget jawabannya kan. Jadi yang gambar adalah Jibri karena Jibri itu gambarnya abstrak ya. Iya, jadi Kak Jibril akan menggambarkan clue dan teman-teman akan secara rebutan tebak itu kata apa ya. Teman-teman di rumah juga bisa. Benar, nanti jawab di kolom komentar, nanti dapat giveaway. Yang sudah siap katakan siap. Siap. Ketik maksudnya. Iya. Siap. Oke. Ini kalau nggak salah yang menang dapat apa? Ayla ya. Enggak ya. Dapat berkat saya berkat dari Tuhan. Dapat berkat dari Tuhan. Ya nggak menang juga dapat kali. Terus kalah nggak dapat berkat dari Tuhan. Oke. Jadi kita akan mulai dari mulai ya. Siap. Pokoknya yang paling mudah sekali. Oke. Ini jangan oke. Siap ya. Sabar ya. Ini kita tunggu ya. Ya, tunjukin dong ke teman-teman di dua rumah. kata. Dua kata ya. Yang gede Oke. dong. Tolong perbesar gambarnya, Kak. Sorry. Iya, kalau itu nggak. Kata tuh. Oke. Oh iya. Sorry. Kayak mempertebal. Kita akan cut ini. Bisa tidak sih? Atau Theo boleh minta tolong pegang? Ya. Kayak hati ya. Curhat. Sorry. Ini kan dari Jibril di tahun 2020. Gedean dong. Apa ini? Oke. Sabar. Oke. Sedia. Bener deh. Kita bener banget. Benar. Sangat tepat Benar. memilih orang yang menggambar. Oke. Jadi ini Wow. Aku meskipun merancangkan Iya, lihat ya. itu apa? Baru ini. ya nggak tahu dong kalau dia sebutin dijawab. Oke, jadi teman. Oh, I know. Oke. Cluenya ini adalah sebuah brand. Iya. Brand ya. Ya ini ada brand. Soalnya agak susah. Ini adalah brand. Bawa sini dong, agak deketin ke kamera. iya. Atau, ayo Greatest Generation, ketik di bawah ini. Oke. Cluenya Itu apa? dua Apa? kata, terus sebuah brand. Dua kata sebuah brand. Ya. Jeng Oke. jeng. Ada yang tahu? Jeng jeng. Sama-sama kita jawab nggak?
Yo. Betul, harus gitu. Iya, ya, oke. Satu. Udah ketiga. 1, 2, 3. Iya. Enggak ada yang tahu. Emang ini Kalau Theo gambarnya apa? Enggak tahu ini. Itu apa ya? Ini. Buku. Oke. Nah, itu Sebuah brand. gambar merah. Sebuah brand. Iya. Ini kotak. Kotak. Ini apa? jadi apa? Oh, ngerti kotak. Teh kotak. Tahu nggak? Itu jujur ya dia kayak madu ini dari tahu. Ini kan. Itu oke, kayak nah. ini madu ini Oh, itu jalan. madu ini doang. Ikan hijau. Madu. Oh, dia ini debunya dia kan? Betul-betul kayak madu Tapi, ini. eh. Yang ini tuh. Coba ini. Percuma dikasih suara. Terimalah. Oke, teh kotak. Teh kotak. Awal yang baik. Pasti kita tuh generation ada di bawah. Emosi gitu kak. Bulan-bulan belajar gambar. Ya, Itu iya. kan tujuan pendidikan Dia dia sempat les sama Picasso berapa menit gitu loh. Oke. Next. Oke. Ini masih yang gampang lagi. Gampang lagi. Jadi, Jangan lihat, Teo. iya jadi tolong diperhatikan. Oke, gitu. Jadi Oke. siap-siap ya. Berapa Berapa kata nih? 2 kata. Mungkin boleh Sorry. Dua kata. 2 kata. Dua kata. Oke. 2 kata. Oke. Siap ya? Ini padahal kita Tolong merancang ini buat yang gampang ya. Oke. Ternyata Iya. cukup Siap, susah. siap. Ini baru yang gampang. Oke, Oke. sip. Siap ya? Oke. Ini berarti Seribuan. Aduh Jibril. Jibril 2020 galau banget ya. Rapuh banget Jib. Oke. Dia bilang suruh perhatikan waktu. Oke. Dia sendiri. Durasi, Pak. Aduh. Aduh. Ini adalah sebuah kesalahan memilih Jibril. Apa ya? Ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Indonesia. Itu bisa diperjelas nggak sih? Itu lingkaran. Oh hati kayaknya itu ya. Ayo Grati Generation. Tunjukin gambarnya. Tunjukin gambarnya. Oke. Teman-teman di rumah tahu nggak ini gambarnya? Langsung jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Udah tahu ya? Ada yang udah tahu? Apa? Yuk. Apa? Ada yang tahu? Yes. Oke, betul. Tadi. Buah bibir. Benar. Wah di dia. Iya, Buah bibir. Keren banget ya. Aduh. Berarti dia harus ditulis di sini dulu supaya. Nggak usah. Udah cukup buat Oke. bibir. Oke. Pasti di kolom komentar udah banyak. Bagus. Kita mau nyapa dulu, siapa tahu ada pastor-pastor yang bergabung dengan kita. Kita kan bergabung pastor. Ikuti keseruan kita. Nanti kan sampai akhir. Ikut saja. Oke, next. Oke, jadi ini agak lebih panjang. Agak lebih Jadi panjang. 4 kata. Oh, 2 paragraf. Kayaknya ini habisin 2 paragraf ya. Oke. 4 kata ya. Menggambar saja ragu ya teman-teman. Oke. Terima kasih Kakak Opel. Sama-sama. Ih, gila, men. Susah 4 kata ya. Ingat. Udah 4 nggak usah kata. digambar gitu juga, kita udah tahu Iya kan? 4 kata. Iya, 4 kata. Oke. Thank you Jip untuk acknowledgement-nya. Ini. Ingat tidak? Ini. Iya, gitu. Ini. Orang orang. Oh. Ini. Stickman banget ya. Apa ini? Oke. Meja. Ini. Ya. Oh, tidur. Apa itu? Iya. Dia aja ragu. Apa sih? Oke. Aduh, ya ampun. Bahkan dia ngasih soal juga bertanya, itu apa banget? Ini apa sih? Kalimatnya? Oke. Katanya 4 kata kok. Oh, Ya 4 kata nanti ada gambar terakhir. Astaga. Oh, oke, jadi itu 4 kata teman-teman. Heeh. Tolong Oh, sih. apa? Aku tahu kayaknya Oke. tahu deh, kayaknya aku Yang tahu tolong langsung jawab. 4 kata. Great Generation boleh di bawah ya. Oke. Kayaknya aku bisa 4 bantu. kata, teman-teman. Yang terakhir, Tolong perhatikan. yang terakhir tuh kayaknya kaya. Oke. Iya. Ada yang bisa? Hampir benar. Kaya. Ya dijawab aja ya. Ya, coba Teman-teman lagi di nih. rumah ayo jawab, ikut jawab Kaya. di kolom komentar. Itu Ini kaya ya? lompat-lompat di tempat tidur. Oh, Oke. atau trampolin. Lompat-lompat di tempat Ini tidur. apa?
tidak Dilarang. dilarang, ah. Berhenti. Oke. lompat-lompat di tempat tidur, berhenti, Kunci. kunci, Uang. oh kunci Oke. kesuksesan kayaknya. Oke, 1, 2, 3, 4, langsung. Orang lompat-lompat dilarang kunci kesuksesan. Kalau dia Hampir benar. Tin siapa? Dua kata terakhir Jawab aja, sudah jawab benar. aja. Kunci kesuksesan. Oh, kemalasan bukan kunci kesuksesan. Di awalnya itu yang salah. Iya. Tiganya terakhir sudah Alasan. benar. Apa ayo? Kayaknya Kalau tidur. Rebahan. Apa? Coba digabung. Rebahan bukanlah kunci kesuksesan. iya ya, oke. Rebahan. Oke, dengan demikian. Itu juga. Iya. Rebahan kalimat lokal. Statementnya on point Aku, sekali ya. aku sedih, pasti Picasso sedih melihat gambar itu. Oke. Ada lagi nggak? Ada ini yang Kita terakhir. masih punya waktu. Masih punya Masih ada 4 menit. Oke. Oke, terakhir banget ya. Ini 2 paragraf. Tidak, ini malah jadi 3. Jadi 3 kata. 3 kata. Oke. Tapi mungkin agak lebih susah ditebak. Oke. Oke. Hah, siapa yang nggak masuk itu susah? Oke, Bang, ke Theo. Thank you. Thank Ke you. kau, Bang. Ya, Bantu. oh, bantu. Oke, sip. Aduh, males banget. Bang Gambar banyak mau banget ya. Kayak pelukis Aduh. ini. Melukis semua bagus. Profesional. Lukis semua. Udah. Bisa. Fokus. Oh, I see kayaknya ini mah. Kita biarkan Tin siapa jawab. Oh, ini gampang. Sorry ya. Aduh. Maaf. Sorry, Fel. Gimana ya? Aduh. Ayo dong. Oke. Ya. Selamat kata Jibril. Oke. Oke, jadi Oh, 3 menit. Tiga kata. dekatkan. Gitu generation. Komen. Komen, Jawab. Jawab di komen apa? Kira-kira? 3, 3, 2, 1. Ah. Apa tim saya? Tin mungkin. 3 kata. Ih, kita tahu aja. Oke. Theo. 3, 2, 1. Gak tahu. Caca. Aku. Oh, coba jawab. Aku yang terakhir kayaknya tulang. Iya. Iya. Lidah tak bertulang. Iya. Pintar sekali saya. Yes, benar. Lidah tak bertulang. Lidah tak Kita satu sampel. Mungkin. Oke. Ya, lidah tak bertulang itu kan ya balik lagi ya kata-kata lidah tak bertulang tuh kayak kadang kenapa sih dibilang lidah tak bertulang? Kayaknya karena kita kalau ngomongnya tuh suka kadang nggak dipikir, tapi kadang bisa nyakitin orang lain ya. Jadi sebenarnya tuh lidah kita tuh, gila power. Jadi pesannya ini mengkabar rebahan itu susah. Bukan. Aduh, kenapa masih rebahan? Oke, jadi kayaknya tuh hari ini kita kayaknya tema kita itu aja kali ya, lidah tak bertulang kali ya. Berat banget ya. Baik. Apa temanya? Jemaat Tuhan, ibadah kita kali ini dengan tema lidah tak bertulang. Jangan. Merinding. Jadi emang kadang gitu ya, kita tuh kadang kalau suka ngomong suka keceplosan. iya, bener sih, bener. Kadang tuh suka keceplosan, tapi kadang kita baru mikir. iya Iya. benar. Kadang kita kayak ngomong, "Hei kamu." Gitu. Tapi terus sekarang kata kuncinya supaya yang satunya nggak marah tuh kayak gini, kan aku cuma bercanda. Gitu. Canda saya. Iya kayak gini. Jangan baper. Iya kayak gini, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tapi bohong. Iya. Sakit banget. Sakit banget kan itu. Iya kan? Ih kok Tins tahu sih? Iya, ketahuan ya. Masih putih biru. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak boleh. Ini masalahnya maksudnya, kadang itu kita ngomong suka nggak dipikir gitu. Kadang terus kayak kita ngomong kata-kata kasar juga kadang kan kita kayak aduh kelepasan. Terus gitu kayaknya kita ngerasa itu lucu gitu ya. Pokoknya deh kayaknya hari ini kita bahas itu aja. Dan hari ini tuh ada guest yang luar biasa. Masih tetap yang gini kita import langsung guestnya dari Afrika Selatan. Wih. Enggak. Jauh ya. Jauh, sorry. Terlalu jauh. Iya, sorry. Enggak. Dari Jakarta aja deh. Jakarta. Dari Wow. Jakarta. Ih, gila Siapa nih kaget? Tulus. Wow. Enggak. Iya, lidah tak bertulang lagi. Oke guys, waktu terus berjalan. Kita akan ada guest yang luar biasa yang akan membantu kita mengerti tentang hal itu. Jadi jangan kemana-mana. 3, 2, 1. Enjoy the service.
but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Never, never. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. There's nothing impossible for you. Hai Greater Generation, hari ini kita punya guest yang luar biasa banget yang akan memberikan hal-hal yang luar biasa buat kalian semua yang ada di rumah. Jadi tetap tonton IG Live ini. Kalau kalian punya pertanyaan setelah ini, kalian bisa drop komen kalian di bawah dan juga kalian bisa share ibadah live ini supaya kalian semua boleh memberkati teman-teman kalian juga. Oke, sekarang udah bersama dengan kita ada Pastor Victor Repi. Yeay. Shalom, Pastor. Halo. Ini kali kedua kita bertemu setelah beberapa bulan lalu bersama TYC Gorontalo. Pastor udah share luar biasa banget di No Apologies ya, Pastor ya? Benar. Kali kedua ya? Iya, ini kali kedua. Dan beberapa minggu lalu, Pastor juga terima kasih banget udah gabung di TYC Online Service di IG Live TYC Gorontalo. Iya, seru banget sih. Kalian kreatif banget. Luar biasa, thank you Pastor. Mungkin ada saran-saran Pastor buat kita gimana bisa supaya lebih keren lagi gitu TYC Online Service-nya? Udah keren banget sih. Oh gitu? Aduh, aja. Ada tambahan kali Pastor? Ya kalau dari kita sih di sini IG Live kita juga banyak belajar dari kalian juga. Kita terinspirasi juga sih. Cuma memang beberapa step yang kita lakukan, kita bakal lebih banyak sekarang. IG Live itu jadi platform kita untuk outreach penjangkauan. Iya. Dan sekarang kita bakal lebih fokus di shepherding, pengembalaan. Iya. Jadi kita bakal banyak di Zoom online service. Oh, kayak gitu sih. Zoom online service. Bisa Karena dicatat. Zoom kan lebih personal kan. Kalau IG Live itu nggak personal kan. Iya, Nggak benar. bisa ngomong langsung. Ya. Benar. Wah, ini bisa ditiru ya, Pastor. Nantinya. Oke, Pastor, ada mungkin beberapa teman-teman TYC yang waktu itu juga nggak ikut No Apologies. Mungkin belum kenal Pastor Victor Repi, benar? Kalau saya baru ini. Ya, kalau nggak salah, Pastor ini bergerak di lebih banyak ke musik apa ke anak muda apa gimana, Pastor? Boleh share dikit? Perkenalan kali ya,
kenal. Iya benar. Kata orang tidak kenal tidak disayang. Iya. Makin kenal makin sayang. Perkenalkan, nama saya Victor Revi. Maafkan Victor David Rian Revi, asal dari Manado, tetanggaan. Wow. Saat ini saya melayani sebagai head departemen dari TYC, Tabek dan luar kota. Jadi memang sekarang lebih fokus di TYC. Oh, gitu. Tapi juga saya juga sebagai koordinator Praise Generation. Jadi juga masih juga di FGF Praise. Oh. Dan Oke. iya, dan ada beberapa hal yang lain. Kayak kemarin saya join dengan teman-teman sebagai knowledge trainer. Dan saya juga sebagai dosen di kampus HITS. Oh. Kira-kira itu. Wow, keren banget Pastor. Pengalamannya banyak ya. Jadi teman-teman pasti sebenarnya sih yang nonton ini pasti udah tahu, udah kenal sama Pastor ya. Cuma kita lebih memperkenalkan diri lagi. Siapa tahu. Dan saya juga sudah menikah. Istri saya satu. Iya Pastor. Suami saya juga satu. Doakan. Oh, doakan biar cepat-cepat baby. Kita lagi mendoakan. Iya, amin. Semoga supaya menciptakan generasi baru ya, Pastor, supaya nanti. Yes, biar jemaatnya tambah banyak. Iya, benar. Oke. Organik ya pertumbuhan. Nah itu dia. Jadi penjangkauan jiwanya juga secara seperti itu juga boleh Pastor. Di sini juga banyak gitu kok. Oke, Pastor, kita beberapa minggu ini kan ngomongin tentang God faith. Tapi spesifiknya kalau yang TYC itu lebih hari ini kita tuh belajar judulnya itu Fire Breath. Napas api gitu ya, Fire breath. kayak naga gitu. Gitu kayak naga pasti kan. Jadi pertama nih saya mau nanya sama Pastor, karena saya juga pernah punya pengalaman yang kayak gitu, yang sampai sekarang dari zaman SMA ada seorang guru yang ngomong gak enak tentang saya, jadi sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang dan kadang itu sampai sekarang kalau diinget-inget nyakitin banget gitu. Pastor punya nggak pengalaman mungkin waktu SMP atau SMA atau kuliah mungkin ada orang yang terdekat atau mungkin kayak yang menyakiti dengan secara verbal gitu, kayak kata-katanya nyakitin gitu sampai sekarang, ada nggak Pastor? Boleh di-share nggak? Ada. Di hidup saya ada 3 kali momentum yang berkaitan dengan omongan orang. Wow. Yang pertama adalah dari kecil saya ini suka dibully. Oh. Jadi dari kecil itu bertumbuh dengan, makanya kenapa saya masuk no apologies. Karena salah satu pesan yang pengen saya sampaikan itu adalah tentang identitas kan. Jadi dari kecil saya ini suka dibully, nggak banyak temen lah dari masa kecil itu. Jadi suka dikata-katain kayak gitu, kamu ini jadi waktu itu ada satu momen saya tuh potong rambutnya salah. Jadi potong rambutnya mama saya, mungkin karena pengen cepet ya. Mama saya bawa ke tukang cukur, foto lah kayak gitu, udah kayak gitulah. Jadi jelek banget. Waktu ke sekolah tuh gua diketawain, terus dibilang lah aku jelek kayak gitu lah. Jadi aku dari kecil itu bertumbuhnya gak pede, insecure gitu, pokoknya kayak punya ketidakpercayaan diri, dan itu momen pertama. Yang kedua, waktu itu momen, nah kalau ini lebih ke positif. Kalau ini waktu itu aku ingat banget, karena aku bertumbuh insecure, aku bertumbuh tuh nggak punya teman. Jadi cara aku tuh untuk berteman adalah aku jadinya nakal, berantem, gaul sama anak-anak yang gengan gitu. Jadi supaya aku bisa diterima gitu. Jadi aku main basket, supaya bisa diterima. Nah satu waktu aku di kelas, waktu itu ada apa gitu ya. Aku waktu itu sekolah di sekolah Advent. Dan sebelum kita mulai kelas ada pembacaan iman gitu. Sebentar pembacaan iman terus aku main-main gitu. Aku akan juga kenapa sekarang aku jadi hamba Tuhan. Dia lagi pembacaan iman terus aku main gitu, ketawa-ketawa. Terus dipanggil sama ibu gurunya. Jadi dipanggil, sini maju. Tapi majunya sambil berlutut gitu. Wah itu aku malu banget. Sampai di depan aku ditampar sama dia. Ditampar terus dia omongin kata-kata yang
sampai sekarang aku masih sering yang gitu sih. Dia bilang kalau kamu nggak bisa menghargai Tuhan yang kamu nggak bisa lihat, gimana cara kamu menghargai orang yang kamu bisa lihat? Kayak gitu loh, kayak wah, jadi kayak oke. Dan sejak saat itu aku mulai perbaiki hidup aku, sekalipun waktu itu belum mengalami encounter dengan Tuhan ya. Itu momen kedua. Momen ketiga, waktu itu aku lagi brokennya hidupnya, lagi salah bergaul, lagi keluarga lagi ada masalah, pokoknya lagi nggak punya tujuan hidup, hampir melakukan bunuh diri kayak gitu. Terus diajak teman aku untuk ikut KKR. Ikut KKR itu kalau di Manado itu ya, baca itu Maju, Uni KKR, Mbak Uni. Gitu kan. Iya. Nontonnya bukan nonton khotbah, bukan nonton KKR ya, tapi nonton Cipan. Kalau di Manado itu ada yang namanya Cipan. Lawak gitu. Iya. Jadi kita datang cuma mau dengerin lawak. Cuma pas waktu itu aku datang waktu itu lawak belum, jadi masih sementara khotbah. Pas aku datang, pendetanya itu aku inget banget. Dia lagi ngomong, dia bilang begini, kamu tuh bisa bikin kesalahan, tapi kamu bukan kesalahan. Tuhan sudah mengasihi kamu sejak kamu masih berdosa. Itu aku inget banget. Sejak saat itu aku di malam itulah aku dibaptis dan terima Yesus sebagai orang Islam. Kira-kira itu momennya lah ya. Momentum 3 hal yang terjadi dalam hidup aku sebenarnya penuh dengan kata-kata sebenarnya. Kata-kata orang yang mempengaruhi hidup aku. Benar. Oh, keren banget, Pastor. Oke. Ini pasti bakal sangat memberkati banget teman-teman yang di sini. Karena jujur aja dari perkataan itu ada bisa dua ya. Ada bisa yang membangun, ada yang bisa justru menjatuhkan. Ada yang bisa buat orang jadi ngambil sisi negatif, ada orang yang bisa buat jadinya sisi positifnya. Ada yang bilang, oh ini jadi bikin aku semangat, tapi ada yang bilang, oh kalau gitu ya udah deh biarin aja. Memang aku udah dibilang gitu. Jadi Pastor itu kan satu kayak sebuah istilah tuh kan kayak di panduannya TYC itu ada yang bilang gini, bikin percobaan, yaitu keluarkan pasta giginya cepet-cepetan dikeluarin dari tempatnya gitu kan. Sekarang kembalikan lagi isinya ke dalam tempatnya pasta gigi, kan nggak semudah itu gitu kan. Iya, nggak bisa juga gitu, kecuali kita balik ke pabriknya atau kita gunting belakangnya dan sebagainya, tapi akan jadi cacat gitu. Nah, jadi menurut Pastor tuh dari perkataan itu sesuatu yang luar biasa itu bisa terjadi begitu kira-kira? Jadi mungkin bisa Pastor jelasin ke teman-teman di sini kuasa perkataan ya. Kalau beratnya itu kayak ngomongnya kuasa perkataan gitu. Ada satu organ tubuh dalam tubuh manusia yang begitu banyak, yang kecil tapi pedes gitu kayaknya. Gitu. Jadi menurut Pastor kayak dari firman Tuhan sendiri itu bisa dihubungkan gak sih kayak dari perkataan kita terus nyambung ke firman Tuhan gitu, Pastor? Ada kalanya? Nyambung. Kalau menurut aku malah Alkitab sebenarnya udah menyinggung itu dari awal gitu ya. Kita di minggu-minggu ini kan, bulan-bulan ini kita lagi bahas God faith dari King James, Yakobus, dan khususnya di Yakobus pasal 3 sampai 8 itu kita ngomongin tentang the power of tongue. Iya, benar. Kuasa dari perkataan, kuasa lidah. Iya. Nah, kalau kita bilang kan lidah itu kayak kekang kuda. Tahu kekang kuda kan ya? Yang ngatur, mengarahkan kuda mau kemana kayak gitu. Iya. Terus kayak kemudi kapal bilang. Bayangkan, kalau kemudi kapalnya itu patah, itu bahaya. Iya. Terus ketiga, dibilang kayak api. Iya. Api yang kecil dapat menyebabkan kebakaran yang hebat. Jadi dari sini kita simpulkan lidah itu bagian tubuh yang kecil. Kayak kelihatan pun jarang, terus nggak bertulang juga gitu ya. Tapi memiliki kekuatan yang besar. Kalau Amsal 18:1 bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Kayak hidup dan mati dikuasai lidah. Kan kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang physical sama spiritual kita dikuasai oleh lidah. Banyak orang menggunakan lidah ini untuk sesuatu yang sembarangan seperti itu.
Dan firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Se-powerful itu lidah. Iya. Tapi Alkitab juga memberikan jawaban sih buat kita semua gitu ya. Jadi gimana dong supaya kita ini bisa mengontrol lidah? Firman Tuhan bilang tidak ada yang mampu menjinakkan lidah. Jadi gimana? Solusinya simple banget. Kita udah kasih tahu, let God control our tongue. Karena kita nggak bisa kontrol lidah kita. Caranya adalah kita berikan dia kepada Tuhan untuk mengontrol lidah kita. Yes, Kayak gitu. benar. Jadi kemampuan, kuasa untuk mengontrol lidah itu datang daripada Tuhan. Iya. Kayak gitu sih. Iya benar Pastor. Jadi kadang kan ada saatnya juga kayak misalnya kita kalau dikaitkan sama anak-anak muda kan, kadang mereka tuh kayak ngomong kotor, ngomong kasar, terus ngomongnya oh ini keceplosan gitu. Tapi ada yang bilang kalau kamu udah memang kebiasaan bergaul sama yang kayak begitu, udah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, ya kamu pasti juga akan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Kadang banyak anak-anak Tuhan yang ngerasa juga nggak nyaman, misalnya ada di suatu tempat yang penuh dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang ngomong kotor. Karena kita akhirnya udah terbiasa dengan kayak ngomong-ngomong yang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu. Jadi kita kalau dengerin orang kayak gitu, kayak aduh kok aneh banget ya di telinga kita orang-orang yang berbicara yang kurang baik seperti itu. Pastor setuju nggak sih? Maksudnya kayak ada orang yang bilang, oh ini kan keceplosan, ini kan keluar begitu aja dari mulutku gitu. Aku juga nggak bisa, aku juga nggak bisa menghandle ini kan namanya juga keceplosan karena ada yang excuse-nya kayak gitu. Menurut Pastor gimana sih caranya supaya kita juga ngadapin orang kayak gitu, dan gimana caranya, atau mungkin saat ini kita tipe orang yang seperti itu, bagaimana cara kita tuh ngehandle, maksudnya gimana cara kita tuh perlahan-lahan untuk berubah dari kebiasaan kita yang keceplosan aja udah kayak gitu. Iya, oke. Kalau kita perlu mengkategorikan gitu ya. Yang pertama, setiap dari kita itu gak ada yang sempurna. Jadi keceplosan itu bisa terjadi, gitu ya. Bahkan mau dia hamba Tuhan pun masih bisa keceplosan, bisa salah ngomong kayak gitu. Tapi kita harus kategorikan, ada keceplosan, salah ngomong atau bahasanya itu salah ngomong karena kita memang masih manusia, masih bisa bikin kesalahan. Ada juga keceplosan karena habit, kebiasaan. Iya, betul. Nah, kalau keceplosan karena kita sebagai manusia, it's okay, people make mistakes gitu ya. We have to deal with it. Kita harus sudah orang bikin kesalahan, artinya kita harus minta maaf kalau keceplosan hal yang salah. Bagaimana dengan kalau kebiasaan atau habit gitu ya? Setiap kali ngobrol yang keluar kebun binatang, gitu ya. Kalau yang keluar, misalnya ngomong jorok misalnya. Nah itu kan berarti kan habit gitu ya. Selalu, karena gini, filosofi kita tuh apa yang kita taruh ke dalam hati kita itu juga yang akan keluar. Makanya Yesus bilang yang menajiskan kamu bukan yang dari luar, yang menajiskan kamu yang dari dalam justru. Kayak gitu, apa yang dari dalam itulah yang menajiskan. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kita masukkan ke dalam kita? Kalau yang kita masukkan cuman Netflix, Spotify, YouTube, bagus kalau hal yang membangun ya atau hal yang rohani. Tapi kalau nonton Netflix, nontonnya yang vulgar. Netflix sekarang kan banyak yang vulgar. Benar. Masih bagus kalau yang nonton drama Korea ya udah ya. Terus belum lagi YouTube, belum lagi sekarang TikTok kayak gitu loh. Instagram. Sebuah kita masukin, kita input ke dalam diri kita, terus kita nggak saring gitu. Nah ini yang seringkali terjadi di anak muda. Karena ini yang aku belajar ya, hal yang menurut kita salah, kita udah tahu. Oh kalau pacaran, ciuman itu salah, udah tahu. Tapi kalau setiap hari kita dengerin lagu, misalnya lagu yang salah satu lagu mungkin kayak teng 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 Shape of You. Udah tahu lah lagu apa ya? Iya. Udah tahu lah lagu Saya apa ngomongin ya? lagi. Orang dengerin lagu itu, bayangkan kalau dia masukin ke playlist Spotify-nya dia, diputar berkali-kali. Setahun dia bisa dengerin berapa kali tuh? At least ada 100 kali mungkin dia dengerin. Hal yang salah kalau
setiap hari didengerin akan menjadi hal yang benar. Ya. Secara nggak langsung, secara psikologi itu lagu, karena musik itu ada yang namanya psikologi musik. Kalau anak musik belajar di kampus itu ada yang namanya psikologi musik. Yap. Musik itu mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Jadi ada teman aku yang suka musik klasik, kehidupannya dia pun sangat rapi. Karena kan kalau musik klasik kan pakai jas, musiknya yang gitu. Jadi dia pun ke kampus rapi banget, badannya six pack gitu ya. Ya orangnya tuh sangat teratur gitu. Sedangkan ada teman aku yang suka band Sevenfold gitu, band rock yang keras gitu. Nah dia juga berantakan juga ke mall kadang pakai celana pendek, mati tidur, rambut berantakan, belum mandi, kayak gitu-gitu. Ngefek ya. Jadi musik itu mempengaruhi bisa mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Bahkan musik bisa membuat seseorang bisa sampai bunuh diri. Betul. Nah makanya aku bilang sekarang apa yang kita bukan cuma musik ya, tapi dari film, dari story, dari apapun yang kita baca gitu ya, kita input ke dalam diri kita. Kalau misalnya kita nggak balance ya, kita nggak input juga firman Tuhan, bahaya. Kita nggak akan saring, semua bakal masuk. Ya akhirnya nggak heran kalau yang kita ngomong yang akan keceplosan adalah kata-kata kasar, yang akan keceplosan adalah kata-kata kotor gitu ya, pun binatang. Jadi, aduh sorry aku keceplosan. Besoknya, aduh sorry aku keceplosan. Itu mah memang kebiasaan. Di rumah memang biasa ngomongin pun binatang gitu. Makanya gak heran kalau misalnya kita lagi ngobrol bersama dengan teman atau apa bisa keceplosan hal begitu sih. Sekali lagi apa yang jadi input kamu akan menentukan output kamu. Keren. Luar biasa banget. Pastor share hari ini itu benar-benar sangat memberkati saya. Luar biasa. Pasti nantinya ketika ini dibagikan untuk teman-teman, ini juga pasti akan sangat luar biasa banget. Karena ini benar-benar sangat-sangat praktikal ke teman-teman yang anak-anak muda yang saat ini juga sedang struggle untuk mengendalikan mulutnya, lidahnya, dan sekarang sekarang juga ditambah lagi mengendalikan jarinya untuk nggak komentar-komentar yang menyeramkan ya, karena sekarang itu mungkin orangnya pendiam tapi komennya pedes banget di Instagram atau di mana media sosial misalnya gitu, netizen yang jahat. Itu keluar dari hati juga itu. Nah itu dia. Serem banget. Oke. Nah, Pastor untuk terakhir boleh nggak kasih maksudnya tips and trick atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman TYC, kita panggilnya di sini Greater Generation, untuk mereka belajar untuk memperkatakan sesuatu yang positif, yang membangun, terutama dalam keadaan-keadaan seperti ini. Oke. Halo untuk semua Greater Generation yang ada di TYC Gorontalo. Pertanyaannya gimana agar kita bisa menjaga lidah kita dan lidah kita ini bisa menjadi berkat. Firman Tuhan bilang lidah ini bisa mengutuk atau memberkati. Simple banget, dua hal yang perlu teman-teman ingat. Tadi udah aku share di awal. Yang pertama adalah let God control our tongue. Kalau Tuhan yang kontrol lidah kita serahkan kepada Tuhan. Itu makanya Mazmur 141 ayat 3 dia bilang, awasilah mulutku ya Tuhan. Kita minta Tuhan, bukan suruh, minta. Minta Tuhan awasi. Berjaga-jagalah di pintu bibirku. Bayangkan, berjaga-jagalah di pintu bibirku. Take control of what I say, kata Mazmur. Terus yang kedua adalah let the word dwell in us. Jadi yang pertama, let God control our tongue. Yang kedua, let the word dwell in us. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut ini itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Matius 15 ayat 18-19 jelaskan. Hati adalah sumber kehidupan. Jadi kita perlu yang namanya filter. Nah filter itu adalah firman Allah. So don't follow your heart, tapi follow the word of God. Jangan ikut apa kata hati, tapi ikuti apa kata firman. Kalau kita banyak makan firman, pasti akan keluar dari mulut kita juga adalah firman Tuhan atau kata-kata yang positif dan membangun. Kira-kira itu saja. Thank you Pastor, luar biasa, terima kasih banget Pastor udah share sama teman-teman di Gorontalo. Kami harap setelah semuanya membaik, Pastor bisa main-main ke Gorontalo mungkin. Pasti, pengen banget main ke Gorontalo, Pulau Cinta.
Wah iya benar, Pulau Cinta. Iya, oke Pastor. Saya rasa cukup untuk hari ini. Pastor bisa melanjutkan kegiatannya. Mohon maaf mengganggu. Salam buat istri. Kita menanti-nantikan Pastor dan istri untuk ada di Gorontalo. Gak usah lama-lama, Pastor, sebulan aja cukup kok di Gorontalo. Lama itu. Lama ya. Oke, Pastor, thank you banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. God bless you. God bless. Nah, itu Greater Generation, share luar biasa dari Pastor Victor Repi yang sangat-sangat memberkati kita. Apa yang kalian dapatkan dari sharing tadi? Kalian bisa komen di bawah sekarang juga, bagikan apa yang kalian dapatkan. Kami percaya, saya percaya apapun yang kalian dapatkan yang baik tentu bisa menguatkan satu sama lain. Yuk sama-sama kita mau belajar untuk mempergunakan lidah kita, perkataan kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif supaya banyak orang bisa diberkati. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur buat banyak hal yang Tuhan lakukan buat hidup kami. Bapak ajar kami untuk mengandalkan dan juga untuk menahan setiap perkataan-perkataan yang kurang baik yang akan kami ucapkan. Biarlah apapun yang kami ucapkan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak ada dari kami yang memperkatakan hal-hal yang buruk sehingga kami bisa membuat orang lain sakit hati ataupun terluka dengan perkataan kami. Pakai lidah, bibir kami untuk memperkatakan hal yang positif, memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Greater Generation ada di rumah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam segala apa yang menjadi pergumulan dan kegiatan mereka di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, setiap yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, Greater Generation, hari ini cukup sampai di situ. Jangan lupa untuk share apapun yang kalian yang memberkati kalian di sepanjang hari ini dan mungkin di TYC Online Service ini. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, kalian butuh teman untuk cerita, kalian butuh dukungan doa, kalian bisa kirim di direct message IFGF TYC Gorontalo. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Never, never. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle.